kita selanjutnya akan mendiskusikan teknis dari bagaimana mentranslasi menggunakan current rate method dan bagaimana mentranslasi menggunakan temporal method. Yang penting kalian sudah paham sampai dengan tahapan ini bahwa temporal method itu digunakan jika kita ingin mengubah agar functional currency sama dengan reporting currency. Mengubah reporting currency supaya sama dengan functional currency-nya jika memang berbeda yang currency-nya ya. Sementara untuk mengubah currency supaya sama dengan currency yang digunakan oleh parent atau perusahaan induk sehingga bisa laporannya dikonsolidasikan, maka kita menggunakan current rate method. Jika setelah diubah menjadi menggunakan temporal method, reporting currency yang sudah sama dengan functional currency itu sudah sama dengan parent currency-nya, maksudnya untuk kepentingan konsolidasi, maka udah tinggal dikonsolidasi. Oke. Current rate method. Jadi kalau kita current rate method adalah metode yang digunakan mentranslasikan, mengubah mata uang laporan untuk kepentingan konsolidasi laporan keuangan dengan induk. Kondisi yang harus terpenuhi adalah mata uang reporting yang akan diubah ini sudah sama dengan functional currency-nya. Oke. Kalau tidak berarti harus disamakan dulu. Nah, itu pakai temporal. Nah, ini kalau current rate method hanya mengubah untuk kepentingan konsolidasi sehingga laporan keuangannya akan sama-sama dalam US dollar jika perusahaan induk menggunakan US dollar dan diubah menjadi euro jika perusahaan induk menggunakan euro. Tapi syaratnya laporan keuangan yang diubah ini sudah harus sama antara reporting currency-nya dengan functional currency-nya. Kalau menggunakan current rate method, maka seperti namanya yang digunakan adalah current exchange rate. Ya. Jadi kalau kita menggunakan mentranslasi laporan keuangan di neraca per 31 Desember gitu misalkan, atau pada tanggal tertentu, di sini contohnya adalah per 31 Desember, maka digunakan current exchange rate per 31 Desember. Current exchange rate per 31 Desember itu untuk aset dan liabilities di neraca. Income statement. Income statement kan kita tidak bicara satu tanggal. Kalau kita bicara income statement berarti itu dari satu periode katakanlah 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Maka bagaimana menentukan current exchange rate untuk income statement? Current exchange rate income statement itu ada dua caranya. Current exchange rate untuk setiap transaksi. Jadi kan ada transaksi. Misalkan transaksi pada tanggal 2. Kan semua income statement isinya transaksi, kalau nggak revenue expense gitu ya. Pokoknya pencatatannya terklasifikasi revenue atau expense. Nah, untuk setiap transaksi itu digunakan current exchange rate pada saat transaksi terjadi. Jadi kalau misalkan revenue pada tanggal 4 Januari, maka menggunakan current exchange rate pada tanggal 4 Januari. Tapi kalau kita tidak punya informasi atau rumit untuk satu-satu transaksi kita track, kita lihat berapa current exchange rate pada tanggal transaksi tersebut, maka kita anggap income statement dalam 1 tahun itu satu kesatuan. Kalau kita sebut dia income statement dalam periode 1 tahun, berarti current exchange rate untuk periode 1 tahun itu bisa menggunakan weighted average dari exchange rate-nya. Jadi rata-rata tertimbang, rata-rata dari exchange rate selama 1 tahun itu digunakan 1 kali untuk semua nilai semua transaksi
yang berlaku sepanjang tahun. Ya. Mempermudah jadi. Jadi aset dan liabilities menggunakan exchange rate pada tanggal neraca, income statement juga menggunakan exchange rate pada saat income statement dibuat. Jadi kalau income statement karena 1 tahun ya udah mau rata-rata 1 tahun boleh, atau current exchange rate pada saat transaksi dilakukan. Pembayaran dividen. Pembayaran dividen kalau dalam mata uang asing maka exchange rate yang digunakan adalah exchange rate pada saat dividen tersebut dibayarkan. Ya. Date of payment. Current exchange rate pada saat pembayaran. Jadi transaksinya kapan? Ya pakai exchange rate saat itu. Equity, nah kalau tadi kan neraca itu aset dan liability saja. Equity-nya bagaimana? Equity-nya common stock dan paid in capital itu menggunakan historical. Sebenarnya bukan historical, current exchange rate pada saat mereka terjadi, transaksi terjadi. Sama juga dengan income statement dan dividen. Jadi kalau pada saat disetorkan 10 tahun yang lalu, berapa exchange rate-nya? Yaitu adalah exchange rate yang digunakan. Current exchange rate pada saat transaksi itu terjadi. Karena terjadinya 10 tahun yang lalu, maka istilahnya menggunakan historical exchange rate. Ya. Adalah sebenarnya current exchange rate pada saat transaksi itu terjadi. Sama juga dengan income statement. Current exchange rate pada saat revenue atau expense itu terjadi. Retained earning. Retained earning current exchange rate pada saat retained earning tersebut dicatat. Berarti kalau retained earning awal, ya berarti menggunakan current exchange rate pada tanggal 1 Januari. Gitu misalnya. Retained earning awal yang menggunakan exchange rate pada tanggal 1 Januari ditambah dengan income atau loss yang diambil dari income statement yang menggunakan weighted average atau various exchange rate pada saat revenue dan expense terjadi kan dapat income statement-nya. Nah, itu income statement itu yang diambil, income atau loss, dikurangi dengan pembayaran dividen. Pembayaran dividennya menggunakan current exchange rate pada saat dibayarkan. Dapatlah retained earning akhir tahun. Jadi bukan retained earning akhir tahun dikonversi menggunakan exchange rate akhir tahun, tidak. Jadi retained earning awal menggunakan exchange rate awal ditambah dengan income atau loss yang dari income statement yang dihitung menggunakan cara yang dini, weighted average exchange rate-nya, dikurangi dividen menggunakan exchange rate pada saat dividen dibayarkan, retained earning awal ditambah income dikurangi dividen, dapatlah retained earning akhir. Nah, itu adalah retained earning akhir yang masuk ke neraca. Jika ada selisih dari satu periode ke periode lain, maka selisihnya itu masuk ke dalam komponen balance sheet, neraca. Account terpisah. Mungkin PSAK baru ada namanya, sekarang ada namanya sendiri, tapi ketika buku ini dibuat, itu menampung yang untuk namanya cumulative translation adjustment. Artinya dalam proses translasi menggunakan current rate method ini, ketika melakukan konsolidasi dari tahun ke tahun, efeknya kumulatif. Jadi setelah misalkan konsolidasinya udah jalan 5 tahun gitu misalkan, maka dari setiap tahun itu plus minusnya, selisihnya itu digabungkan ke dalam satu account yang namanya cumulative translation adjustment. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Oke. Ada? Jelas? Apakah kalian sudah pernah sempat bahas masalah
translation dan remeasurement istilahnya. Jadi kalau temporal method itu istilahnya remeasurement. Diukur ulang ya. Itu nama lain dari translation, nama lain dari temporal method. Kalau current rate itu biasanya orang menyebutnya sebagai translation. Translation dan remeasurement. Remeasurement translation juga sebenarnya, tapi yang translation menggunakan temporal method. Nah, apakah pernah membahas translation dan remeasurement di akuntansi keuangan? Sudah sih Pak, di pelaporan korporat. Oh, di pelaporan korporat ya. Oke, berarti ini hanya sekedar, ini akan review ulang ya berarti ya? Mereview ulang ya? Iya Pak. Ya, oke. Tapi pasti contoh di sini jauh lebih sederhana dibandingkan dengan yang di pelaporan korporat. Karena kita lebih penekanannya pada memanage atau mengelola risikonya, risiko dari translation dan remeasurement, bukan pada aspek teknis akuntansinya ya. Tapi kalau misalkan ada perbedaan, silahkan ditanyakan ya, antara yang kalian pelajari di pelaporan korporat dengan yang kalian pelajari di manajemen keuangan ini. Oke. Kita lihat sekarang. Ini adalah neraca. Kalau neraca kita bagi menjadi aset, liabilities, dan equity. Gitu kan ya. Aset liabilities menggunakan current exchange rate. Aset, ini semua yang 12 juta, menggunakan current exchange rate. Jika pada tanggal 31 Desember exchange rate-nya adalah 1,2 dolar per euro, maka digunakan 1,2 untuk mengkonversi, mentranslasi euro menjadi dolar. Ini aset nih, seluruh aset menggunakan current exchange rate. Kemudian setelah itu seluruh liability, account payable, short term, long term, common stock kan udah equity. Seluruh liability menggunakan current exchange rate. Karena current exchange rate 1,2, lihat. Aset semuanya 1,2, liabilities semuanya 1,2. Common stock menggunakan historical, current exchange rate pada saat terjadinya. Pada waktu saham pertama kali IPO, pada saat pertama kali dikeluarkan, rate-nya waktu itu 12760. Berarti rate ini tidak berubah, akan tetap 12760. Lihat, walaupun tanggalnya ganti, maka untuk common stock tetap menggunakan rate 12760. Karena sekali dia ditetapkan bahwa oh saya waktu itu IPO di 1,2760, ya berarti akan pakai 12760 kapanpun laporan keuangan itu dibuat. Ini historical. Retained earning tadi retained earning awalnya menggunakan exchange rate 1 Januari, income statement menggunakan exchange rate yang berbeda, yang rata-rata, dividen menggunakan exchange rate pada saat dividen dibayarkan. Jadi retained earning-nya menggunakan kurs yang berbeda-beda nih, makanya ada tulisan A-nya. Karena retained earning akhir per 31 Desember itu merupakan gabungan dari beberapa exchange rate. Sampai situ ada pertanyaan. Jadi 1,2 yang di sini itu apa namanya? Kalian harus hati-hati karena 1,2 ini bukan current exchange rate per tanggal 31 Desember. Tapi merupakan hasil dari gabungan, ya. Izin Pak, tanya Pak. Ya. Berkaitan sama yang reporting sama functional currency Pak. Kalau Ya. kemarin kita belajar di pelaporan korporat itu functional currency sama reporting currency itu boleh berbeda Pak? Bisa. Nah, itu apa namanya? Kalau seandainya functional currency-nya dan reporting currency-nya berbeda, nanti pada akhirnya tetap menggunakan reporting currency.
Lebih berat ke fungsionalnya sih, Pak. Yang saya ini ya, yang saya tidak yakin, apakah ada aturan di Indonesia yang mungkin ya, apakah dari aturan OJK-nya yang mewajibkan laporan keuangan itu dalam bentuk rupiah. Kalau dari kewajiban sih nggak ada sih, Pak. Nah, kalau dari kewajibannya ada, maka mungkin saja reporting currency dengan functional currency-nya berbeda. Gitu ya. Jadi misalkan nih, OJK mewajibkan bagi perusahaan yang go public, reporting currency-nya harus dalam bentuk rupiah. Gitu ya. Nah, maka perusahaan yang functional currency-nya bukan rupiah, kan mau tidak mau harus membuat laporan keuangan dalam bentuk rupiah. Iya. Ya tidak. Itu yang disebut reporting currency-nya. Tapi sebenarnya ketika functional currency-nya US dollar, maka perusahaan-perusahaan itu harus membuat reporting currency-nya dalam US dollar seharusnya. Gitu. Kecuali diwajibkan lain. Nah, kalau sekarang settingnya ya, misalkan OJK mewajibkan rupiah. Saya perusahaannya Pertamina gitu misalkan functional currency-nya US dollar. Iya, Maka Pak. saya akan set up sistem saya laporannya dalam US dollar dong. Karena functional Iya, currency saya US dollar gitu kan ya. Hmm. Nah, nanti setelah saya jadi reportnya berarti reportnya dalam US dollar gitu. Iya. Nah, ketika saya diwajibkan oleh OJK misal atau otoritas yang lain atau apalah departemen untuk membuat laporan dalam rupiah, maka saya akan mentranslasi laporan keuangan US dollar saya itu dalam bentuk rupiah. Iya, Pak. Tapi saya mentranslasinya tidak menggunakan temporal method atau remeasurement, saya akan menggunakan current rate method. Ketika mengkonversi US dollar, laporan keuangan US dollar saya menjadi rupiah. Kenapa? Karena saya berada pada posisi laporan keuangan yang saya buat sekarang US dollar sudah sama dengan functional currency-nya gitu. Iya. Ya. Iya. Jadi mungkin yang dimaksud reporting currency itu beda dengan reporting currency yang kita bahas tadi. Kalau Iya, yang saya bahas bisa. tadi yang namanya reporting currency itu adalah sistem laporan yang saya set up di perusahaan nih, apa nih gitu kan ya. Begitu saya keluarkan laporannya bentuknya apa nih gitu. Iya. Bisa saja yang dimaksud dengan reporting currency adalah laporan yang diberikan ke OJK, laporan yang diberikan ke departemen, laporan yang diberikan ke Kementerian Keuangan. Nah, mungkin itu yang maksudnya reporting. Iya. Sehingga bisa berbeda gitu kan ya. Iya. Ya, sepanjang saya tahu sih yang wajib cuma pajak doang, Pak. Pajak cuma boleh milih rupiah atau US dollar, Pak. Nah, kalau misalkan nah itu kan masih boleh milih kan, berarti kalau bosnya boleh milih berarti saya akan pakai, kalau dolar kan ada pilih dolar, kalau rupiah saya milih rupiah, gitu kan ya. Iya, Pak. Kalau misalkan functional currency saya euro, perusahaan di Indonesia nih ya, euro, maka saya akan set up sistem pelaporan saya dalam bentuk euro karena functional currency saya kan euro. Iya. Saya akan mengeluarkan report dalam bentuk euro. Nah, untuk pajak, maka saya akan mentranslasi laporan keuangan euro saya ke dalam bentuk rupiah, gitu. Waktu proses transaksinya itu berarti pakai temporal ya, Pak? Current. Enggak, current. Karena kan kalau saya set up sistem saya euro yang sama dengan functional currency, maka saya begitu mentranslasikan bentuk lain sudah pakai current rate method. Oke, Pak. Ya. Oke, Pak. Jadi memang temporal method atau remeasurement hanya dilakukan kalau functional currency saya berbeda dengan laporan keuangan yang saya hasilkan, reporting yang saya hasilkan. Nah, itu yang harus di setup ulang itu berarti. Iya. Maksudnya harus dihitung ulang berarti. Ya. Iya. Jelas ya? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, ini 1,2 sekali lagi ini bukan rate. Kalau yang lain kan 1,6 dikali 1,6 juta dikali 1,2 dapatnya 19220 gitu kan ya.
Tapi kalau yang keterangan A ini berbeda nih. Retained earning-nya dapat dulu 7440, baru kemudian dibagi dengan 62 sehingga dapat exchange rate-nya sekian gitu. Karena dapat 7440 ini dari mana? Dari retained earning awal dikali dengan exchange rate tanggal 1 Januari, ditambah income or loss dari net income yang menggunakan exchange rate yang beda-beda, dikurangi dengan dividen yang menggunakan exchange rate pada saat dibayarkan, sehingga hasil akhirnya 7440 gitu misalkan. Baru 7440 yang masuk ke sini. Ya. Bukan hasil dari 6,2 dikali 1,2 dapatnya 7440. Oke. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Jadi sekali lagi neraca. Aset menggunakan current exchange rate per tanggal neraca. 31 Desember 1,2 pakainya 1,2 semua. Liabilities, current exchange rate pada tanggal neraca. Tanggal neraca 31 berarti pakai 1,2 semua. Karena exchange rate per 31 Desember 1,2. Common stock menggunakan historical. Retained earning macam-macam. Karena retained earning sama dengan retained earning akhir ya, per 31 Desember adalah retained earning pada tanggal 1 Januari, ditambah income selama 1 tahun dari income statement, dikurangi dividen. Tiga-tiganya menggunakan exchange rate yang beda-beda. Retained earning menggunakan exchange rate pada tanggal 1 Januari. Income statement menggunakan ini beda-beda. Exchange rate pada saat revenue atau expense terjadi. Atau pakai weighted average exchange rate untuk 1 tahun. Rata-rata tertimbang. Dividen menggunakan dividen pada saat dividen dibayarkan. Jadi gabungan. Setelah digabung maka dapatlah 7440 ini. Ya. Setelah ditranslasi, setelah dikalikan, ada selisih. Selisihnya itu masuk translation adjustment. Cumulative translation adjustment, CTA. 136.800. Kalau dia mengurangi, berarti ini sebenarnya tanda kutip gain atau loss. Loss, Pak. Loss ya, dia loss. Dari proses translasi ini ada loss. Tapi loss-nya tidak masuk sebagai income statement. Dia dicatat di bagian retained earning. Di equity. Translation adjustment 136. Artinya saya sebagai perusahaan induk itu akan mengakui adanya kerugian dari ini. Tapi kerugian ini tidak masuk income saya, tapi mengurangi neraca saya sebagai induk sebesar 136.800. Sudah? Ada pertanyaan? Izin Pak, tanya Pak. Silakan. Untuk mengetahui rata-rata tertimbang buat menghitung di income statement, itu biasanya perusahaan pakai informasi dari mana ya Pak? Atau menghitung sendiri? Biasanya biasanya hitung sendiri. Biasanya hitung sendiri atau cara yang paling singkat adalah pakai kurs setengah tahun. Oh, ya. Ya. Biasanya kan dikeluarkan ya. Bank Indonesia kan mengeluarkan kurs ya. Kurs setengah Bank Indonesia untuk misalkan tanggal 1 Januari berapa, 31 Desember berapa, untuk tahun ini berapa. Di laporan keuangan kan muncul biasanya informasi itu. Kita menggunakan kurs 31 Desember sekian, kurs 1 Januari sekian, kurs tengah tahun sekian. Nah, itu adalah kurs yang ditetapkan biasanya. Ya. Ya, Pak. Oke. Ya. Berikutnya kita bicara perubahan. Tapi ini tidak berubah 1 tahun nih, bukan 31 Desember ke 31 Desember 2011. Ini kan 31 Desember 2010, ini sampai hanya dengan Januari
tanggal 2. Tanggal 1-nya kan libur, tanggal 2. Nanti kenapa dibuat hanya sampai tanggal 2 Januari untuk menyederhanakan soal sebenarnya, menyederhanakan masalah. Supaya menghitungnya tidak terlalu rumit kalian, ya. Katakanlah sehari kemudian, karena tanggal 1 Januarinya libur, sehari kemudian kursnya berubah. Dan karena baru satu hari, maka tidak ada perubahan di account. Jadi belum ada transaksi, belum ada kegiatan, belum ada apa-apa, sehingga transaksinya masih nol nih. Sehingga laporan keuangan dalam bentuk euronya itu masih sama persis. Kondisinya masih ini, 12 juta ini. Sehingga mempermudah, tidak ada perubahan di sini. Itu alasan kenapa hanya berubahnya 31 Desember ke 2 Januari, cuma satu hari. Supaya tidak ada perubahan di sisi neracanya. Itu yang pertama. Dan yang kedua nanti karena memang tidak ada perubahan, maka retain earning-nya tidak akan berubah. Kalau sudah 1 tahun atau 1 minggu aja sudah ada revenue, ada expense, income statement-nya berubah, retain earning-nya sudah berubah. Gitu ya. Dan kalau sudah ada kegiatan, cash-nya sudah berubah, account receivable-nya berubah, inventory berubah, ada perubahan account. Untuk simplifikasi, tidak ada perubahan account, gitu ya. Dalam euro tidak ada perubahan account. Sehingga yang memungkinkan, oh pada tanggal 2 Januari belum ada kegiatan nih. Dengan asumsi tidak ada perubahan account, maka yang mengubah laporan keuangan translasinya hanya perubahan kurs. Yang tadinya 1,2 menjadi 1 dolar per euro. Nih ya, sehingga semua 1,2 berubah menjadi 1. Common stock kenapa tidak berubah? Pakai historical ya. Karena pakai historical. Retain earning-nya kenapa tidak berubah? Kan pakai current rate di tanggal 2 Januari ya Pak, kalau situ ya, awal dianggapnya Pak. Enggak. Oh, ya. Tidak. Saya ulang yang retain earning ya. Jadi bagaimana menghitung retain earning? Menghitung retain earning itu kan sebentar ya. Ya. Menghitung retain earning itu kan, retain earning per 31 Desember adalah retain earning 1 Januari ditambah net income dikurangi dividen, itu dapatlah retain earning per 31 Desember. Kalau ini dalam euro,
Ini dalam euro. Katakanlah ini 1.000. Ditambah net income-nya 400. Dikurangi dividennya 200. 1.000 tambah 400, 1.400 kurangi 200, dapatnya 1.200. Kursnya pada tanggal 1 Januari, katakanlah 1,5. Net income on average, katakanlah 1,2. Dividen dibayarkan pada saat kursnya 1,1. Kemudian 31 Desember kursnya 1,0 karena trennya turun terus. Bagaimana menghitungnya? Return yang awal 1.000 dikali 1,5 berarti ini S0 ya. Berarti dalam dolar return earning awalnya 1.500. Tambah net income 400 ditambah 1,2, ini sebenarnya rata-rata ya 1,2 ya. Karena net income 400 ini merupakan gabungan dari semua revenue dan expense selama 1 tahun kan, artinya gitu. Jadi bisa dicari berapa masing-masing revenue dan expense, dihitung ulang semuanya dalam dolar, menggunakan kurs masing-masing pada saat transaksi, sehingga dapat net income dalam bentuk dolar, sehingga nggak perlu 1,2. Atau pakai rata-rata tertimbang. Kalau pakai rata-rata tertimbang, 400 kali 1,2 berarti dapatnya adalah 480. Dividen dibayarkan pada kurs 1,1 berarti bayarnya pada saat 220. ,5 tambah 480 kurangi 220, 260, 1760. Betul atau tidak? Iya Pak, betul. Betul ya? Ini tidak sama dengan 1,2 dikali 1. Karena 1,2 dikali 1 itu adalah 1.200 kan ya? Ini. 1,2 kali 1 kan 1.200. Satu koma 2 dikali 1 kan mestinya 1.200. Tapi kalau kita pakai cara ini, kan dapatnya 1760. Sehingga, itu yang saya bilang tadi. Kurs retain earning bukan satu ini yang dipakai pada tanggal 31 Desember, tapi 1760 dibagi 1.200. 1760 dibagi 1.200. 1,47. Dari mana 1,47? 1760 dibagi 1.200. Seolah-olah ini diplak angkanya 1,47. Tapi dari mana 160? Karena ini hitungnya menggunakan kurs yang beda-beda nih. Ini kan kursnya beda-beda untuk menghitung 1760. Kenapa? Kan dividen aturannya harus menggunakan kurs pada saat dibagikan, dibayarkan, gitu kan ini. Income statement, net income harus menggunakan net income rata-rata. Atau kalau mau actual exchange rate pada saat terjadinya. Saya pilih rata-rata, rata-ratanya 1,2 untuk tahun itu. Udah beda lagi. Retain earning awal. Year end retain earning consists original year beginning retain earning, kan? Originalnya berapa retain earningnya? Kalau dia kursnya 1,5 ya berarti 1,5. Kalau ternyata dia punya saldo yang lain misalkan waktu itu, ini 1,5 karena dia hitung juga dari tahun sebelumnya. Dapatnya 1,5 dibagi 1 dapatnya 1,5. 1,5 sama dengan 1760 dari mana? Awal tahun ditambah net income rata-rata dikurangi dividen pada saat dibayarkan dapatlah 1,5. Berarti 1,5 ini juga angka yang diplak nih, masuk dia 1,5. Berarti 1.000 kali 1,5. Dapatlah 1760. 1760 itu bukan dari retain earning akhir
1,1200 dikali dengan exchange rate pada tanggal 31 Desember, tidak. Dari hasil hitungan ini. Itu makanya ini. Year end retained earning consists of original year beginning retained earning plus minus income or loss of the year. Dikurangi dividen. Gitu kan? Sehingga dia harus dicari manual. Dapatlah 1760. Kalau dalam euronya 1.200, dalam dolarnya 1760, kursnya berapa? Gitu. Bukan, oh kalau dalam euro 1,2, kemudian nilai tukar per 31 Desembernya 1, maka dalam dolar 1,2 kali 1 sama dengan 1.200. Ini enggak. Bukan ini, tapi ini yang dihitung dari hitungan atas. Setelah dapat 1760, baru dicari berapa kursnya. 1,47. Itu kenapa di sini dikasih 1,2 ini dikasih A nih. A ini tidak dihitung dari kurs pada tanggal 31 Desember. Tapi setelah dihitung return earning akhirnya dapatnya 7440. Sama kayak kita nih. Return earning akhirnya dapatnya 1760. Kalau dalam euro 1.200, maka nilai tukarnya 1760 dibagi 1.200 dapatnya 1,47 gitu. Di sini setelah dihitung return earning akhirnya 7440. Kalau return earning dalam euronya 6.200.000, berarti kursnya berapa? 7440 dibagi dengan 6.200, dapatlah 1.200. Ini kebetulan aja angkanya sama dengan exchange rate pada tanggal 31 Desember. Padahal sebenarnya bukan. Di sini ada keterangannya nih. Translated at exchange rate in each year. Jadi beda-beda. Ini dapat 1760. Berarti untuk tahun berikutnya mulai lagi nih 1760 di awal nih. Untuk kalian supaya ini ya. Ini tahun 2000. Ini tahun 2010. 2011-nya gimana? Berapa retain earning awalnya? Euronya 1.200. Dari mana saya tahu 1.200? Retain earning akhir 2010 kan jadi retain earning awal. Jadi retain earning awal di 2011. Dolarnya berapa? 1.760. Meskipun kursnya $1 nih di sini nih. Pada tanggal 1 Januari kan kurang lebih sama dengan 31 Desember, $1. Tapi saya tidak pakai yang $1 ini. Karena ini kan kumulatif dari tahun-tahun sebelumnya. Ini juga 1,5 itu sebenarnya 1,47. Ini bukan kurs pada saat 1 Januari. Kenapa? Karena 1.500 ini adalah kumulatif dari tahun-tahun sebelumnya. Sama dengan 1760 kumulatif dari tahun-tahun sebelumnya. Baru nanti ditambahkan net income. Dikurangi dividen. Dapatlah retain earning per 31 Desember. Kalau ini 500, ini 300, maka 1.400. Ini kursnya berapa? Kurs rata-rata untuk 2011. Dividennya pada saat dibayarkan. Misal, net income rata-ratanya kursnya 1,4. Pada saat dibayarkan 1,2 kursnya. 500 kali 1,4, 700. 300 kali 1,2, 360. Ya. Ya. Berarti berapa retain earning akhirnya?
2100. Berapa kurs yang dimasukin di sini jadinya? 1,5 2100 dibagi dibagi 1400. 1400. 1,5. 1,5. Padahal katakanlah di sini kursnya 1,2 lah katakan. Tapi saya nggak pakai 1,2 ini. Yang saya pakai ini yang 1,5. Saya plug in. Mengerti ya penjelasan kurs 1,2 ini ya? Jadi dia dari 7440 dibagi dengan 6200. Oke. Ya. Jadi untuk retain earning karena dia masih belum berubah selama 1 hari, maka dia akan tetap sama nih 6,2 sama-sama 7440. Beda kalau ini 31 Desember 2011, maka kita harus memasukkan yang sudah ada net income-nya, ada dividennya sehingga dapat retain earning akhir gitu. Untuk simplifikasi 1 hari nggak ada perubahan. Sehingga common stock tidak berubah, retain earning tidak berubah. Artinya bagian equity tidak ada perubahan. Bagian equity tidak ada perubahan. Ini kan bagian equity nih. Ini adalah bagian equity. Lihat untuk 2 poin ini 2296.800 tetap 2296.800. Kenapa? Karena common stock at historical exchange rate. Retain earning 7440 7440. Kenapa tidak berubah? Karena tanggalnya masih 1 hari, belum ada kegiatan. Account lain tidak berubah. Kenapa? Karena tanggalnya masih 1 hari, tidak ada perubahan. Sehingga yang menyebabkan perubahan hanya perubahan kurs 1,2 menjadi 1 untuk aset dan liabilities. Karena aset dan liabilities harus ditranslasi menggunakan current exchange rate, maka current exchange rate-nya berubah yang tadinya 1,2 menjadi 1. Selisih barunya muncul 1736800. Berapa nih selisihnya? Antara Desember 31 sama Januari 2, selisihnya berapa? (1736800) dikurangi 136.800, berapa selisihnya? 1 juta? 1.600.000, Pak. 600.000. Jadi karena ada perubahan kurs dari 1,2 pada tanggal 31 Desember menjadi 1 pada tanggal 2 Januari, maka akan mencatat translation adjustment baru 1,6. Ruginya makin besar nih. Ini ada loss nih 1,6. Artinya saya sebagai perusahaan Amerika yang melakukan investasi di perusahaan Euro ini, Inggris ini, Eropa ini, nilai investasi saya turun sebesar 1,6 ini. Karena nilai perusahaan saya yang tadinya dinilai 1,2, sekarang nilainya hanya cuma 1 dolar per euro. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Jelas? Poinnya kita bahas di sini adalah bagaimana mentranslasi menggunakan current rate method. Yang kedua, bagaimana menghitung perubahan selisih translation adjustment. Bagaimana mengubahnya, bagaimana melakukan translasi, gunakan current exchange rate untuk aset liabilities.
Common stock gunakan historical, retained earning gabungan. Retained earning awal 1760 dari mana? Dari yang tahun-tahun sebelumnya, dapat 1760. Bukan menggunakan current exchange rate pada tanggal 1 Januari. Net income gunakan current rata-rata exchange rate untuk 1 tahun, 1,4. Atau kalau nggak mau rata-rata, semua revenue dan expense yang dalam valuta asing ditranslasi menggunakan exchange rate pada saat terjadinya transaksi tersebut. Dapat 700. Dividen menggunakan exchange rate pada saat dibayarkan. 1,2, dapat 360. Berapa exchange rate akhir? 2100. Ini adalah gabungan dari exchange rate yang beda-beda nih. 1760 dari mana? Gabungan lagi dari yang tahun-tahun sebelumnya. 1500 dari mana? Gabungan lagi dari exchange rate sebelumnya. Jadi ini akumulasi. Karena itu retained earning awal adalah akumulasi dari retained earning tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya ditambah net income dikurangi dividen menggunakan exchange rate masing-masing. Dapatlah 7440. Tidak berubah. Itu cara melakukan translasi menggunakan current rate method. Bagaimana menghitung selisihnya? Hitung pertama, kan dia neraca. Kalau ada perbedaan antara sisi aktiva dan pasiva, sisi debit dan kreditnya, ya berarti selisihnya itu adalah translation adjustment. 136.800. Ketika menggunakan exchange rate yang baru, hitung lagi, terjadi perbedaan lagi, hitung perbedaannya 1736. Berarti ada kenaikan atau ada perubahan sebesar 1.600.000. Kenapa perlu tahu cara menghitung 1.600.000? Karena kita akan melakukan hedging nanti. Kan saya sebagai perusahaan induk, ini rugi nih. Karena kursnya berubah, saya akan mencatat keuntungan atau kerugian. Hedging, bagaimana caranya supaya saya tidak mencatatkan keuntungan atau kerugian kalau ada terjadi perubahan selisih kurs ini. Itu hedgingnya nanti kita akan diskusikan. Sehingga untuk mengerti konsep hedgingnya, harus tahu nih bagaimana cara menghitung selisihnya ini. Dan yang lebih penting adalah dari mana selisih ini. Kenapa tiba-tiba muncul? Kenapa tiba-tiba bertambah CTA-nya yang tadinya 136.800 bertambah 1.600.000, loss-nya menjadi 1.736.800. Oke. Sebelum kita bahas hedging-nya, kita bahas dulu metode yang keduanya. Temporal method. Cara yang paling mudah mengingatnya, current rate method menggunakan current rate, temporal method menggunakan historical rate. Itu kenapa dalam definisinya temporal method itu menggunakan exchange rate pada saat transaksi itu terjadi. Sehingga pada saat transaksi itu terjadi namanya historical. Tapi kalau historical Pak, per definition ini juga historical, jawabannya ya. Karena income statement kan actual exchange rate pada saat revenue atau expense terjadi atau incurred itu sama dengan historical. Misal, transaksi terjadi pada tanggal 5 Januari. Dia di current rate method disebut current exchange rate. Kenapa disebut current? Karena transaksinya pada tanggal 5 Januari menggunakan transaksi hari itu. Jadi itu disebut current. Tapi kalau di sini juga sama. 5 Januari historical. Kenapa? Karena catatannya pada saat transaksi terjadi menggunakan pada saat transaksi terjadi itu historical. Jadi ada yang menyebut kalau current rate method itu adalah namanya current rate method ya, menggunakan current exchange rate. Kalau temporal menggunakan historical. Ya, ada benernya, ada salahnya.
Sebenarnya nggak per se bahwa dia adalah current. Semuanya harus menggunakan current exchange rate, tidak. Ini semuanya menggunakan historical juga tidak. Ya. Tapi untuk mempermudah, oh ya current exchange rate berarti current exchange rate pada tanggal, kalau neraca 31 Desember, kalau income statement tengah tahun berarti rata-rata. Bisa juga kayak gitu. Historical. Tidak sepenuhnya historical. Karena yang historical hanya yang non-monetary account. Apa itu monetary, apa itu non-monetary? Monetary itu yang claim cash flow-nya tetap. Itu moneter. Aset atau liabilities moneter itu claim cash flow-nya tetap. Sementara kalau non-moneter, claim cash flow-nya berubah-ubah. Contoh, account receivable 100, berarti kita akan terima 100. Account payable 200, kita akan bayar 200. Mau jatuh temponya account receivable jatuh temponya sekarang, jatuh temponya 3 tahun lagi, nggak mungkin ya account receivable jatuh temponya 3 tahun lagi ya. Account receivable jatuh temponya 2 hari lagi, 5 hari lagi, 1 minggu lagi. Kalau disebut di sana klaimnya account receivable-nya 100 ya mau dibayar sekarang 100, 2 hari lagi. Kalau misalkan klaimnya 150 akan dibayarkan 150, klaimnya 3 hari lagi dibayar 200 ya akan terima 200. Klaimnya sejumlah yang disebutkan di account tersebut. Sejalan dengan waktu tidak ada perubahan. Beda dengan inventory. Saya punya 10 produk. Berapa nilainya hari ini? Nilai jual hari ini berapa? Beda dengan harga jual yang misalkan nilainya 3 hari lagi, beda dengan harga 5 hari lagi. Karena kalau kita bicara unit, beda-beda unitnya. Sorry, bukan beda-beda unitnya. Unitnya sama, nilainya akan beda-beda sejalan dengan waktu. Saya punya mobil, satu unit mobil. Tapi nilai mobil tersebut 1 Januari dengan nilai 1 unit mobil di pertengahan tahun, itu sudah berbeda nilainya. Sementara kalau saya punya cash 1 juta di awal tahun, kalau saya nggak apa-apain uangnya, di pertengahan tahun 1 juta cash saya tetap nilainya 1 juta. Tidak ada perubahan nilai. Ya. Jadi monetary, klaim atas cash flow-nya itu tetap. Non-monetary, nilai klaim cash flow-nya beda-beda, berubah-ubah. Sejalan dengan waktu akan berubah-ubah. Nah, kalau dia yang monetary, baik aset maupun liabilities, akan ditranslate, akan diubah menggunakan current exchange rate. Selain itu, semuanya pakai historical. Income statement menggunakan historical. Historicalnya tadi ya, rata-rata dia pakai. Kan historicalnya rata-rata. Depreciation sama COGS, depreciation kan dari aset. Karena asetnya pakai historical pada saat terjadinya atau pada saat dicatat, maka depresiasinya 10% gitu misalkan, atau 1/10, 10 tahun dipakainya. Berarti depreciation expense-nya kan 1/10. 1/10 dari apa? 1/10 dari historical-nya. Karena berhubungan dengan non-monetary, maka dia menggunakan historical. Translated at historical rate. COGS. COGS kan ngitungnya dari nilai inventory. Inventory kan non-moneter. Non-monetary asset. Non-monetary asset menggunakan historical rate. Artinya pada saat inventory itu dibeli, kursnya berapa. Karena COGS berasal dari inventory dan inventory non-monetary, maka COGS dihitungnya menggunakan historical. Kenapa? Inventory-nya historical, dihitung ulang COGS-nya historical. Depreciation
dari asetnya non-monetary historical, depreciation expense-nya historical. Distribution, dividen historical. Historical pada saat dividen itu dibayarkan. Kalau tadi kan sama juga pada saat dibayarkan juga, tapi disebutnya dengan current di sini. Exchange rate pada saat pembayaran. Ya, jadi bisa tahu ya bahwa kadang-kadang exchange rate itu disebut current, kadang-kadang disebut historical, ya masih make sense, maksudnya ya masuk definisinya lah. Equity sama nih, common stock dan paid in capital historical. Retained earning yang awal sama dengan tadi yang kita hitungnya. Akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Income statement-nya menggunakan net income dari income statement yang dihitung menggunakan temporal method nih. Dividennya dikurangi dari exchange rate pada saat pembayaran. Ada tambahannya, imbalance dari translation. Kenapa? Karena kalau dia terjadi tidak sama, kalau di sini tidak samanya kan masuk account sendiri di bagian equity yang namanya translation adjustment atau CTA. Kalau di sini, kalau terjadi ketidaksamaan, di sini misalkan tidak samanya 160.000, maka 160.000 ini masuk sebagai translation gain atau loss yang masuk ke dalam income statement. Jadi dianggap keuntungan atau kerugian dari selisih kurs periode tersebut. Jadi masuk ke income statement, masuk ke perhitungan net income. Sudah? Oke. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya kita harus klasifikasikan. Dia moneter atau non-moneter. Nur Fadilah. Iya, Pak. Dila, cash Iya. itu moneter atau non-moneter? Moneter. Moneter. Iya, Account receivable moneter atau non-moneter? moneter. Moneter. Inventory? Non-moneter. Non-moneter. Plant and equipment? Non-moneter. Non-moneter. Account payable? Moneter. Utang bank? Moneter. Utang jangka panjang? Moneter. Karena pada saat jatuh tempo ya nilainya yang akan kita terima ya sebesar utang tersebut, yang kita bayarkan sebesar utang tersebut kan. Jadi cash flow-nya tidak berubah. Nilainya tidak berubah. Common stock? Non-moneter ya. Non-moneter, berarti dia historical kan ya, dia non-moneter ini hitungannya. Retained earning? Non-moneter. Non-moneter. Termasuk income statement-nya dia historical. Sehingga kalian lihat semua yang moneter, cash, account receivable itu ditranslasi menggunakan current exchange rate 1,2. Account payable moneter, short term moneter, long term debt moneter, semuanya pakai 1,2. Inventory non moneter menggunakan kurs pada saat dia dibeli. 2923 ini udah gabungannya nih. Power plant, net plant and equipment itu historical karena dia non moneter pada saat dibeli. Kalau misalkan ada 7 item gitu misalkan, kan biasanya ini ratusan atau puluhan, katakanlah 20, maka 20 itu kapan dibelinya menggunakan kurs saat itu. Setelah digabung dapatnya 6124.800. Kursnya beda-beda. Jadi jangan terkecoh, ini dianggapnya satu kurs nih 12760. Tidak. Kalau misalkan ada 20 asetnya, maka masing-masing itu dihitung menggunakan kurs pada saat dia dibeli asetnya. Setelah digabung, dapatlah 6124.800. Dalam euro, setelah digabung, dapatlah nilai 4.800.000.
Angka ini belakangan dapatnya 6124800 dibagi 4.800.000 dapatlah 12760. Beda dengan 1,2 ini. 1,2 ini memang kurs pada saat 31 Desember. Sehingga 1,6 juta dikali 1,2 dapat 1920. Semua yang non-moneter, yang historical, itu kursnya dihitung dulu menggunakan kurs historical masing-masing komponennya. Setelah itu baru dapat berapa dalam bentuk US dollarnya. Kurs ini adalah kurs simplifikasi, kurs rata-rata. Dari dolar dibagi euro dapatlah 12180, 12760. Oke. Dengan perubahan yang satu hari, berarti masih belum ada perubahan inventory. Inventory belum nambah, belum berkurang. Fix asetnya belum bertambah, belum berkurang. Common stock-nya belum bertambah, belum berkurang. Retain earning-nya belum bertambah, belum berkurang. Net income belum ada. Dividen belum ada. Sehingga retain earning-nya tidak berubah. Gitu ya. Akibatnya kalau hanya dalam satu hari, yang berubah hanya karena perubahan exchange rate pada tanggal 31 Desember menjadi exchange rate pada tanggal 2 Januari. Sisanya sama ini. Ini masih sama, nggak berubah. Ini masih sama, tidak berubah. Nilainya 2923200, 6124800, 2296800, 771.200. Yang membuat berubah transaction gain on loss yang tadinya 0 di sini menjadi 160 itu karena perubahan di monetary asset dan liabilities. Kenapa? Karena monetary asset dan liabilities lah yang berubah kursnya. Ya. 1.200 berubah menjadi 1,2 berubah menjadi 1. Kan hanya yang moneter. Aset yang moneter, liabilities yang moneter. Yang non moneter semuanya tidak berubah. Sebaliknya kalau current rate method yang menggunakan current exchange rate adalah semua aset tidak berubah, menggunakan current exchange rate dan semua liabilities. Ini dia. Sehingga beda nih. Cash sama account receivable masih pakai current rate, baik di temporal maupun di current rate. Karena cash dan account receivable sama-sama aset definisi current rate method dan moneter di temporal. Tapi begitu bicara inventory sudah beda. Inventory di current rate method dia termasuk aset pakai current exchange rate. Tapi di temporal method inventory adalah non monetary, maka dia pakai historical. Ya, itu bedanya. Liabilities-nya sama. Karena klaim secara rupiahnya, secara dolar, secara mata uangnya akan tetap sama. Oke? Pertanyaan saya sama tadi. Jika non-monetary sama, 160 ini munculnya dari mana? Yang tadinya 0 menjadi 160 kan berarti akan ada tambahan. Tambahan sebesar 160.000 kan ya? Ini ya. Yang tadinya di sini nggak ada, 0. Sekarang berubah menjadi 160.000. Berarti kan naik dia, loss.
Pertanyaannya, dari mana perubahan 160.000 ini? Itu Pak, apa perubahan current rate-nya yang aset moneter? Perubahan current rate pada aset moneter. Ini kan ya, pada aset moneter, karena current rate-nya berubah 1,2 menjadi 1, maka akan muncul selisih 160.000. Oke. Pertanyaan saya juga yang sama di sini. Kenapa muncul 1,6 juta tambahan di sini? Kenapa? Itu ada perubahan dari current rate sama dari itu Pak, yang perubahan return itu, return earning-nya gitu Pak. Tunggu. Kalau di sini, return earning kan nggak berubah. Iya, 7440 tetap 7440. iya yang nggak Pak. Kalau di Current sini, rate-nya. kalau di sini kan perubahan current rate 1,2 ke 1, ya? Iya. Perubahan 1,2 ke 1 itu pengaruhnya ke account apa saja kalau dia temporal? 1,2 ke 1 itu. Ke aset moneter. Aset moneter dan monetary liabilities. Ya kan ya? Monetary asset and monetary liabilities. Jadi 160.000 dari mana? Karena perubahan current exchange rate 1,2 menjadi 1 pada monetary asset dan monetary liabilities. Siapa yang tidak bisa melihat? Kenapa berubah ada tambahan 160? Karena ada perubahan dari 1,2 menjadi 1 pada monetary asset dan monetary liabilities. Pertanyaan saya sama. 1,6 perubahannya karena apa? Perubahan current exchange rate dari 1,2 menjadi 1 pada apa? Aset dan liabilitas. Pada seluruh aset dan pada seluruh liabilities. Siapa yang tidak mengerti? Karena yang berubah 1,2 menjadi 1 itu perubahannya pada seluruh aset dan seluruh liabilitas. Sementara kalau di sini perubahan 1,2 menjadi 1 hanya pada monetary asset dan monetary liabilities. Sisanya tidak berubah yang lain. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Berarti penyebabnya perubahan ini, penyebab dari gain atau loss pada temporal method adalah perubahan current exchange rate pada monetary asset dan monetary liabilities. Itu penyebabnya. Penyebab perubahan selisih kurs 1,6 ini, gain atau loss istilahnya, CTA, Translation Adjustment, pada current rate method karena perubahan current exchange rate dari 1,2 menjadi 1 pada seluruh liabilities dan seluruh aset. Seluruh aset dan seluruh liabilitas. Sudah? Oke. Kalau sudah, kan kita ingin memanage nih, managing translation exposure. Dengan kata lain, saya nggak mau nih ada perubahan ini 1,6 ini sama 160.000. Saya tidak mau ada perubahan 160.000 di temporal method. Saya tidak mau ada perubahan 1,6 juta di current rate method. Kembali ke konsep dasar, bagaimana kita mencari solusi dari suatu masalah. Kita harus mencari penyebabnya apa. Hilangkan penyebabnya, maka kita bisa mencari menemukan solusinya. Masalahnya apa? Masalahnya kalau current exchange rate-nya berubah-ubah, maka perusahaan akan mencatat keuntungan atau kerugian selisih kurs. Itu masalahnya tuh.
Sementara perusahaan saya nggak mau mencatat keuntungan atau kerugian. Saya ingin menghilangkan keuntungan atau kerugian selisih kurs itu. Konsep hedging kan gitu. Saya ingin menghilangkan yang 160.000, saya ingin menghilangkan yang 1,6 juta. Oke. Kalau saya ingin menghilangkan masalah tersebut dengan mencari solusinya, saya harus tahu penyebabnya. Apa penyebab munculnya 1,6? Karena perubahan current exchange rate pada aset dan liabilitas. Apa penyebab terjadinya selisih 160.000? Karena perubahan current exchange rate pada aset moneter dan pada liabilitas moneter. Bagaimana menghilangkannya? Bagaimana mencari solusinya? Current exchange rate saya tidak bisa ubah. Itu kan faktor eksternal. Terjadinya dari luar. Penyebabnya pihak eksternal. Saya tidak bisa ngapa-ngapain. Maka saya bisa, kalau saya ingin menghilangkan 160.000, maka saya harus mengelola aset moneter dan liabilitas moneter saya. Kalau saya ingin menghilangkan 1,6, berarti saya harus mengelola liability saya dan aset saya. Itu kuncinya. Bagaimana cara menghilangkannya, gitu. Bagaimana cara menghilangkannya? Saya Oke. Kembali ke konsep dasar hedging yang kita pertama kali belajar waktu kita bicara option. Aset profilnya seperti ini. Liabilities profilnya seperti ini. Neracanya aset saya punya $1 di sisi aset. Liabilities neracanya saya punya $1 di sisi liabilities. Pada saat saya memperoleh aset $1 ini, kursnya 15.000 katakan. Maka pada pelaporan 31 Desember, kalau kursnya di atas 15.000, saya akan mencatatkan keuntungan. Kalau saya kursnya di bawah 15.000 pada saat 31 Desember pelaporan, maka saya akan mencatatkan kerugian. Liability sama, bukan sama, berkebalikan. Jika saya ketika berutang $1 15.000, ketika 31 Desember, kursnya di atas 15.000, maka nilai utang saya akan naik. Katakanlah dari 15.000 ke 16.000. Utang yang semakin tinggi artinya saya mencatatkan kerugian selisih kurs. Ada rugi selisih kurs. Tapi kalau dolar turun, saya senang. Utang saya yang tadinya 15.000 saya catat per 31 Desember, jadinya nilainya cuma 14.000. Turun. Saya memperoleh keuntungan. Ketika kalian belajar ini, kalian juga tahu bahwa saya bisa menggabungkan dua ini ketika melakukan hedging. Gitu kan? Ingat nggak itu? Sehingga konsep ketika melakukan hedging adalah saya menggabungkan aset dan liabilities supaya neraca saya net off. Ketika kurs naik, aset saya untung tapi liability saya rugi. Kurs turun,
maka liability saya untung, tapi akan di-offset dengan kerugian dari sisi aset. Dalam kondisi seperti ini, hedge. Apapun yang terjadi, profit saya tidak akan terdampak. Tidak akan ada perubahan. Konsep ini, siapa yang tidak mengerti? Ini konsep yang terus-terusan diulang. Kita gunakan waktu transaction exposure, kita gunakan konsep money market hedge dan forward contract untuk mengaplikasikan konsep ini. Saya punya AR, aset. Ya udah, forwardnya adalah liabilities. Saya akan jual pound sterling. Saya punya AP dalam pound sterling. Maka saya buat forward dalam bentuk pound sterling. Aset. Konsepnya sama, supaya net off. Oke. Kalau konsep ini kalian sudah pahami, gampang nih step yang keduanya. Bagaimana kalau kondisi neraca saya punya $10 di sisi aset, saya punya $4 di sisi liabilities. Sama-sama hedge, sama-sama punya dolar sisi aset, punya juga dolar di sisi liabilities. Masih ingat waktu kita ngomong duration hedge kan ya? Duration hedge itu durationnya sama besar, hanya saldo di sisi asetnya berbeda dengan saldo di sisi liabilitiesnya. Coba kalian buka lagi catatan duration hedge. Kondisinya sama, saya sama-sama punya dolar di sisi aset, punya dolar juga di sisi liabilities. Hanya tidak sama jumlahnya. Asetnya 10, liabilitiesnya 4. Hedge tidak ini. Kalau yang ini, $1 di sisi aset, $1 di sisi liabilities. Hedge nggak? Jawabannya hedge. Hedge. Kalau yang $10 di sisi aset, $4 di sisi liability, hedge atau tidak? Unhedged. Unhedged. Okay. Kondisi ini namanya partially hedge. Kenapa hanya sebagian yang hedge? Mana yang hedge? Nilai Yang 4 4-nya, Pak. $4-nya. $4 hedge. 6-nya tidak. Ini hedge. 6-nya tidak. Gitu kan? Itu kenapa ini disebut partially hedge. Karena ini pecahnya gini nih. Bagaimana agar kondisi neraca saya yang seperti ini fully hedge? Apa jawabannya? Tambah hutang, Pak. Tambah hutang berapa? 6, Pak. 6 tambah hutang. Siapa yang tidak mengerti konsep itu? Ini baru yang namanya fully hedge kalau gini. Siapa tidak mengerti? Karena kirinya 10, kanannya 10. Sudah? Kalau sudah ngerti konsep sederhana ini, selesai ini. Bagaimana caranya supaya saya menghilangkan 1,6 ini? 1,6 ini muncul karena berubah dari 1,2 menjadi 1 kan ya? Pada sisi aset dan liabilities. Kan gitu kan kalian bilang tadi, 1,6 dari mana? Perubahan current exchange rate yang tadinya 1,2 menjadi 1 pada sisi aset dan liabilities.
Kenapa muncul selisih 1,6? Jawabannya apa? Perbedaan seluruh itu, Pak. Seluruh aset dan liabilitas. Karena perbedaan antara sisi aset dan sisi liability. Aduh. Berapa sisi asetnya, berapa sisi liabilitasnya? Asetnya berapa? Aset 12 juta. Asetnya 12 juta. Liabilitiesnya berapa? 4 juta. 800 ribu tambah 1,6 tambah 1,6. Berapa? 4 juta. 4 juta. Pantes dia nggak fully hedge. Kenapa? Karena asetnya 12 juta, liabilitiesnya 4 juta. Berapa selisihnya? 8 juta. 8 juta selisihnya. Sehingga kalau terjadi perubahan kurs dari 1,2 menjadi 1, berapa perubahan kursnya? 8 juta dikali 200 8 ya. juta dikali perubahannya berapa? Perubahan 200. kursnya kan 1,2 ke 1. Iya, 0,2. 0,2. Ini akan delta kursnya ini. Delta S0-nya itu sebesar 0,2. Kan turun dari 1,2 menjadi 1. (800) dikali 0,2, 1,6. Ini yang disebut kondisi partially hedge. 12 asetnya, 4 liabilitiesnya. 8 selisihnya. Sehingga begitu ada perubahan kurs 0,2, ya pasti akan yang tidak hedge ini yang menyebabkan keuntungan atau kerugian. 4 jutanya hedge dia. Kalau saya ganti, berarti kan ini kondisinya asetnya 12. Gitu kan ya? Nih, asetnya 12, liabilitiesnya 4. Yang 4 hedge, yang tidak hedge 8. Gimana caranya supaya hedge? Saya harus menambahkan utang sebesar 8. Misal, Ganado ini yang Jerman itu punya utang jangka panjang lagi 8 juta. Berarti utang jangka panjangnya bukan 1,6 tapi 9,6. Kalau utang jangka panjang 9,6 maka liabilitiesnya kan 8 juta. Kalian hitung ulang mau kursnya berubah jadi 1, 1,4, 1,3, tidak akan ada penambahan 1,6 ini. Transaction adjustment-nya akan stay di 136.800. Berubah juga, Dik. Kenapa? Karena di sini kan akan berubah. Enggak. Kenapa? Karena kalau long term debt-nya nambah 8 juta menjadi 9,6, cash-nya akan nambah 8 juta menjadi 9,6. Ya. CTA-nya akan tetap 136.800 di sini. Kalian silahkan coba hitung ulang. Sehingga pertanyaannya, bagaimana caranya untuk melakukan hedging
maka lakukan yang namanya balance sheet hedge. Kenapa balance sheet? Karena memang penyebab munculnya 1,6 ini berasal dari account neraca. Account neraca yang tidak balance antara asetnya dan liabilitiesnya. Jumlahnya ya. Dalam valuta asingnya, dalam euro. 12 dan 4. Itu kenapa kalau kalian lihat di sini. Bagaimana membuat balance sheet hedge ketika current rate method, karena current rate itu dikalikan dengan aset dan liabilities, maka kita harus membalancekan aset dan liabilitiesnya. Bagaimana cara membalancekannya? Ganado harus pinjam sebesar 8 juta euro. Ini dia. Kesimpulan kalian kan ini. Tambah liabilities 8. Supaya dia balance 12. Tunggu, masih belum selesai nih. Kalau ini misalkan rupiah, saya punya 12 dolar dan 4 dolar. Perusahaan Indonesia. Berarti yang 4 dolar hedge, yang 8 dolarnya enggak. Kalau kursnya berubah, maka saya akan mengalami kerugian atau keuntungan. Selisih kurs. Bagaimana caranya supaya fully hedge? Tambah utang 8 dolar. Oke. Saya tambah utang 8 dolar. Tapi begitu saya utang, lagi nih pertanyaan saya. Begitu di sini nambah 8 dolar, di sini cash saya akan nambah 8 dolar. Masih ingat yang money market hedge? Berarti langkah saya selanjutnya ngapain? Untuk 8 dolar cash, konversi menjadi rupiah. Itu harus nih. Jadi kalau step pertamanya adalah berutang, step keduanya utang tersebut harus dikonversi. Kalau tidak, dia nggak akan balance terus. Itu kenapa lanjutannya adalah first stepnya increase. Salah satunya ditambah. Mau sisi aset atau liabilities. Tergantung dia tidak hedge-nya di mana. Required follow up-nya, langkah keduanya adalah satu, harus dikonversi menjadi dolar. Kalau di sini konversi menjadi rupiah. Atau kalau ini dipinjam di anak perusahaan ini 8 dolar ini oper ke kantor pusat. Ya kan? Transfer borrowed euro to Ganado Corporation. Karena begitu ini ditransfer dalam bentuk euro, kalau Indonesia transfer dalam bentuk dolar ke perusahaan induk atau anak perusahaan lain yang bisa juga sih. Pokoknya asal dia keluar aja. Begitu dia keluar, maka dia tidak akan tercatat di sini dalam bentuk dolar 8 ini kan. Atau dikonversi menjadi bentuk rupiah. Itu yang paling mudah. Siapa yang tidak mengerti bagaimana melakukan hedging kalau kita induk perusahaan punya anak perusahaan yang mata uangnya dalam mata uang asing yang sudah sesuai dengan functional currency-nya, sehingga ketika akan dikonsolidasikan kita akan menggunakan current rate method, mengubah mata uang itu menjadi dolar karena kita perusahaannya dalam dolar gitu. Tapi begitu kita lihat kok nggak balance ya antara asetnya dan liabilitiesnya. Jumlah aset dan jumlah liabilitiesnya. Pasti nggak balance. Karena aset sama dengan liabilities plus equity kan ya. Karena ada plus equity-nya berarti liabilities pasti lebih kecil dibandingkan dengan asetnya. Pasti nggak balance. Ketidakbalancean itu yang membuat kalau menggunakan current rate method, maka dia akan menyebabkan keuntungan atau kerugian selisih kurs. Sebenarnya bukan keuntungan atau kerugian sih.
perbedaan selisih kurs itu masuknya sebagai transaction adjustment di CTA. Gimana caranya? Tadi. Tambahkan supaya dia aset dan liabilities-nya sama. Walaupun cerita lanjutannya nggak sesimpel itu. Tapi oke lah. Sebagai konsep awal kalian paham bahwa dia harus fully hedge dari sisi jumlah ya. Ini saya bilang penyederhanaan masalah. Lanjutannya kalau dia punya, tadi kan sarannya adalah tambah utangnya 8 juta dalam bentuk euro. Beres, dia bisa lakukan. Misalkan ada bank yang mau minjemin dia. Setelah itu, cash-nya yang 8 juta euro kan masih tuh konversi menjadi dolar. Supaya dia tidak ada euro kan ya. Yang kedua kan exchange acquired euro for US dollar. Induk akan menghilangkan resiko akibat translation adjustment. Kenapa? Karena sudah fully hedged. Tapi Ganado Eropa akan muncul risiko baru, risiko selisih kurs. Kenapa? Saya Ganado Jerman. Functional currency saya euro. Tapi di sisi cash saya punya 8 juta euro yang saya konversi menjadi US dollar. US dollar bagi saya adalah valuta asing. Memunculkan risiko baru di sisi aset. Saya punya dolar 8 juta euro dikali kursnya saat itu berapa? Gitu kan? Bagaimana mengatasinya? Dia harus keluar nih. Atau yang utang bukan Ganado Jerman. Lihat ya, complicated-nya ya. Kalau seandainya Ganado Jerman yang pinjam 8 juta. Begitu Ganado Jerman pinjam 8 juta dan kemudian mengkonversi menjadi euro, maka CTA-nya akan hilang 1,6 ini, masalah selesai. Untuk current rate method, tapi memunculkan masalah baru, exchange rate sekarang yang baru. Kenapa? Berarti ada 8 juta kali kurs konversi ke US dollar di Ganado Jerman yang meng-create exchange rate risk baru tuh. Jadi sebenarnya dia nggak boleh ada di laporan keuangannya Ganado Jerman, harus keluar. Itu kenapa alternatifnya begitu dia diubah atau dikonversi menjadi dolar, atau begitu dia terima euro, itu dipindahkan utangnya. Itu step yang berikutnya tuh yang dijelaskan di sini. Oke. Dan yang kedua, yang masih disimplifikasi adalah jangka waktunya pendek. 8 juta ini muncul karena tidak ada perubahan di sisi aset dan liabilities. Padahal real case-nya kalau dari 31 Desember kan konsolidasi yang berikutnya adalah 31 Desember 2011. Pada saat Desember 2011, lihat saldo cash, saldo asetnya bisa berubah. Saldo liabilities-nya bisa berubah. Retain earning-nya bisa berubah. Sehingga komposisi awal tahun yang 12.4 ini per 31 Desember akan berubah. Bisa jadi bukan 12.4. Bisa jadi 14.7. 15.6.
Dan kita tidak tahu sampai nanti 31 Desember. Padahal untuk membalance, untuk fully hedge, kan tidak bisa satu hari langsung pinjam 8 juta euro, kan nggak bisa. Misalkan kita sekarang tanggal 28 Desember, kita tahu kira-kira nanti per 31 Desember kondisinya akan 15.7. Kalau 15.7 berarti kita harus mesti pinjam 8 gitu misalkan ya. Kan nggak mungkin tiba-tiba dalam waktu 1-2 hari kita bisa pinjam 8 juta euro. Setidak-tidaknya perlu waktu. Dan ketika waktu itu kita sudah pinjam, misalkan 3 bulan sebelum 31 Desember, masih ada kemungkinan akan berubah lagi saldonya. Tapi setidak-tidaknya partially hedge-nya sudah lebih banyak. Unhedged-nya pasti ya karena berubah sedikit-sedikit atau karena perkiraannya meleset. Masih ada. Itu kenapa tidak bisa dihilangkan 100%. Hanya bisa diminimalkan. Siapa yang tidak mengerti bahwa ini masih simplifikasi. Tapi konsepnya kalian sudah dapat bahwa yang harus mereka lakukan untuk menghilangkan risiko itu adalah fully hedge. Ada pertanyaan? Terakhir, karena kalian puasa ya hari ini ya. Yang terakhir adalah konsep sama untuk yang temporal hedge. Kenapa di sini 800? Kembali tadi masalahnya 160.000 ini muncul karena perubahan current exchange rate 1,2 menjadi 1 pada monetary asset dan monetary liabilities. Sehingga yang kita bandingkan adalah monetary asset dan monetary liabilities-nya. Lihat monetary asset-nya 4,8 juta. Jadi kalau monetary asetnya adalah 4,8 juta, monetary liabilities-nya 3,2 ditambah 800, 4 juta. €4,8 di sisi aset, 4 juta euro di sisi monetary liabilities. Ini kalau monetary-nya ya. Karena kalau temporal kan atas yang monetary yang berubah. Sehingga solusinya sama. Plus euro 0,8. Itu kenapa perlu 800. Supaya tidak ada keuntungan atau kerugian selisih kurs. Oke, ada pertanyaan? Untuk menghilangkan atau mengelola, meminimalkan risiko ketika kalian melakukan translation. Baik translationnya menggunakan current rate method, maupun translation menggunakan temporal method. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke.